Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotwa Aini, NIM 20102110119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis artikel yang telah saya pilih. Baiklah, analisis kritis artikel ekosistem terumbu karang di Nusa Lembongan, Bali. Di sini terdapat faktor biotik ekosistem terumbu karang, di mana faktor biotik itu sendiri merupakan faktor yang meliputi makhluk hidup di bumi seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, mikroorganisme sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ekosistem terumbu karang di Nusa Lembongan Bali sebagai berikut. Yang pertama, jenis spesies terumbu karang. Berdasarkan hasil analisis, terumbu karang di daerah Karangmayit didominasi 12 genus karang, yakni salah satunya seperti genus Arcopora. Kategori karang hidup tersebut adalah ACB atau Arcopora branching dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis, terumbu karang yang ada di wilayah pantai dominasi genus karang yaitu Arcopora, Leptoceris perites, dan Leptoria. Selanjutnya, jenis plankton. Berdasarkan hasil analisis, komposisi kelas dari golongan fitoplankton yang ditemukan pada ekosistem terumbu karang alami terdapat 4 kelas, yaitu Bacillariopiae, Dinopiae, Sinopiae, dan Chloropiae, yang terdiri dari 11 famili. Selanjutnya terdapat jenis dan jumlah ikan. Berdasarkan hasil analisis, jenis ikan karang berdasarkan spesiesnya di Nusa Lembongan Bali terdapat beberapa, sedangkan berdasarkan familinya meliputi Carangidae, Gobiidae, Scaridae, dan sebagainya. Selanjutnya yakni terdapat faktor abiotik ekosistem terumbu karang. Faktor abiotik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan baik perkembangan suatu tumbuhan. Faktor abiotik lingkungan meliputi intensitas cahaya, suhu, kelembapan, keasaman tanah, susunan gas dalam tanah, serta ketersediaan unsur hara. Yang pertama, cahaya. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi kehidupan karang, yaitu pada proses fotosintesis. Cahaya merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang keberlangsungan hidup plankton di suatu perairan. Cahaya merupakan salah satu faktor fisika yang memegang peranan penting dalam perubahan produktivitas primer. Selanjutnya terdapat suhu. Suhu mempengaruhi kecepatan metabolisme, reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang. Suhu paling optimal bagi pertumbuhan karang berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 18 derajat Celcius dapat menghambat pertumbuhan karang, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pada suhu di atas 33 derajat Celcius dapat menyebabkan gejala pemutihan karang atau karang bleaching. Selanjutnya yakni salinitas. Salinitas merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan plankton. Salinitas didefinisikan sebagai berat dalam gram terlarut pada 1 kilo air. Sebaran salinitas pada suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola sirkulasi air, evaporasi, curah hujan, dan aliran sungai. Selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu parameter yang dapat menentukan produktivitas suatu perairan. Nilai pH yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton di perairan adalah 6,5 sampai 8. Organisme perairan dapat hidup pada nilai pH yang netral dengan kisaran toleransi antara asam lemah sampai asam basa. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa membahayakan kelangsungan hidup organisme karena menyebabkan terjadinya gangguan pada proses metabolisme dan respirasi. Selanjutnya yakni ada arus dan gelombang. Pertumbuhan karang di daerah berarus lebih baik bila dibandingkan dengan
perairan yang tenang. Baiklah, pada poin selanjutnya terdapat macam-macam populasi ekosistem terumbu karang. Populasi yang pertama untuk populasi terumbu karang, berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kelompok terumbu karang yang mendominasi wilayah Nusa Lembongan Bali, yaitu Sandi Aprian Saputra dan Ignatius Pramana Yuda 2016. Yakni jenis-jenisnya terdapat jenis Ascropora, jenis Leptoceris, dan jenis Leptoria. Yang kedua, yakni populasi plankton. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa fitoplankton dan zooplankton dari beberapa spesies, yakni seperti pada tabel. Selanjutnya terdapat populasi ikan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil penelitian beberapa jenis spesies ikan karang, yaitu seperti berikut. Salah satunya yakni jenis Neopomacentrus cyanomus berjumlah sebanyak 343 individu. Selanjutnya yakni populasi babi laut. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh hasil penelitian populasi bulu babi laut, yakni terdapat 3 jenis. Selanjutnya ada populasi spons laut. Berdasarkan hasil analisis, jenis spons laut yang ditemukan di antaranya yakni Haliclona sp dan Reniera crisa. Selanjutnya ada populasi anthozoa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Nusa Lembongan Bali, ditemukan sebanyak 22 spesies anthozoa dengan jumlah total 1.850 individu. Pola distribusi anthozoa di 3 stasiun pengamatan menunjukkan adanya perbedaan. Pada distribusi di stasiun 1 dan stasiun 3 adalah seragam, yakni 1S atau kurang dari 1, dan di stasiun 2 memiliki pola distribusi menggerombol. Perbedaan rata-rata pendataan antar stasiun pengamatan dibuktikan dari hasil uji ANOVA yang memberikan hasil bahwa kepadatan anthozoa pada 3 stasiun pengamatan berbeda sangat nyata dengan taraf signifikan. Selanjutnya ada macam-macam komunitas dan ekosistem terumbu karang. Jenis karang keras atau Celerarctina yang ditemukan di Nusa Lembongan Bali berdasarkan bentuk pertumbuhannya, tersusun atas 2 kelompok, yakni Arcopora dan non-Arcopora. Selanjutnya terdapat identifikasi interaksi antar komponen abiotik, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Interaksi ikan terhadap habitatnya yang diperlihatkan dalam lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi langsung dengan struktur terumbu yang dijadikan sebagai tempat perlindungan. Hal ini terutama dilihat pada ikan-ikan berukuran kecil dan juvenil. Yang kedua, interaksi dalam mencari makanan yang meliputi hubungan antar ikan karang dan biota yang hidup pada ekosistem terumbu karang termasuk algae. Dan yang ketiga, interaksi tidak langsung akibat dari struktur karang dan kondisi hidrologi serta sedimentasi. Salah satu penyebab tingginya keragaman spesies ikan adalah karena variasi habitat, di mana ekosistem tersebut tidak hanya terdiri dari karang saja, tetapi juga daerah berpasir, berbagai teluk atau celah, daerah alga, dan juga perairan yang dangkal. Di sini juga terdapat habitat yang beraneka ragam menjadi faktor peningkatan jumlah-jumlah ikan tersebut. Interaksi yang terjadi antara ekosistem terumbu dan ikan, yakni yang pertama pemangsaan, yaitu kelompok ikan yang secara aktif memakan koloni karang seperti ikan Tetraodontidae. Dan yang kedua grazing, yaitu kelompok ikan yang secara aktif memakan alga pada karang. Sehingga pertumbuhan alga yang bersaing ruang hidup dengan karang dapat terkendali. Selanjutnya, terdapat klasifikasi faktor biotik, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Berdasarkan hasil analisis artikel, dapat diperoleh klasifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produsen. Produsen pada terumbu karang ini terdapat fitoplankton. Fitoplankton terdapat dalam kategori produsen dalam rantai makanan. Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang mengembang di perairan dan memiliki kemampuan fotosintesis untuk memproduksi makanan sendiri dengan menggunakan energi matahari, karbon dioksida, dan nutrisi lainnya.
Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai produsen utama di ekosistem akuatik karena mereka menyediakan sumber energi dan nutrisi bagi organisme lain dalam rantai makanan, seperti zooplankton dan ikan. Fitoplankton juga penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis mereka. Yang kedua yakni konsumen satu, yakni ikan karang dan spons laut. Ikan karang umumnya memakan berbagai jenis makanan yang dapat ditemukan di dalam ekosistem terumbu karang seperti plankton, invertebrata kecil, siput, kerang, udang, ikan kecil, dan bahkan terumbu karang itu sendiri. Makanan yang dikonsumsi oleh ikan karang bervariasi tergantung pada spesies dan ukuran ikan tersebut. Selanjutnya konsumen dua, yakni terdapat bulu babi laut. Bulu babi laut biasanya memangsa beberapa jenis ikan. Dan yang terakhir yakni dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang berperan dalam proses pembusukan bahan organik mati. Dan yang terakhir yakni analisis mengenai susunan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berdasarkan hasil analisis, dalam artikel terdapat 4 rantai makanan yang saya temukan, yakni yang pertama, fitoplankton dimakan oleh ikan karang, lalu ikan karang dimakan oleh bulu babi laut, dan bulu babi laut terurai oleh dekomposer. Jaring-jaring makanan yang kedua yakni fitoplankton dimakan oleh spons laut dimakan oleh bulu babi laut, dan bulu babi laut dimakan terurai oleh dekomposer. Yang ketiga yakni rumput laut dimakan oleh ikan kecil terurai oleh dekomposer. Dan yang terakhir, zooxantel dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton terurai oleh dekomposer. Untuk daftar pustaka sendiri, saya menggunakan terdapat 8 artikel sebagai rujukan analisis kritis artikel saya. Sekian presentasi analisis kritis artikel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.